Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aziz dari kelas B2. Eh, untuk yang pertama, ini untuk percabangan akan sintaksnya akan pertama akan diberikan if true or not, ini maksudnya diberikan sebuah parameter atau syarat kondisi. Jika terpenuhi maka akan dilakukan sintaks di bawahnya. Lalu ini setelah dicoba, ini maksudnya meminta input yang sudah di-casting ke integer. Lalu jika inputan tersebut lebih dari sama dengan 80, maka akan di-print lulus. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan berjalan. Maksudnya berjalan tapi langsung selesai gitu. Berikut setelah di run. Ini maksudnya seperti yang pertama tadi, diberikan suatu kondisi. Jika terpenuhi, maka akan dijalankan sintaks di bawahnya. Jika tidak terpenuhi, maka akan dijalankan sintaks di else ini. Sintaks tidak langsung selesai tapi akan dijalankan sintaks di else. Lalu ini setelah dicoba, ini maksudnya mengcasting data inputan ke integer, lalu jika data tersebut lebih dari sama dengan 80, maka di print lulus. Jika tidak, maka akan masuk ke else dan print tidak lolos. Print tidak lolos. Berikut setelah di run. Yang ini nested if else statement. Ini maksudnya diberikan suatu kondisi jika cuaca bagus. Jika terpenuhi maka akan masuk ke sini, ditanya lagi. Ini bisa disebut juga apa? Perulangan bertingkat atau sebagainya. Jika setelah ini terpenuhi maka ditanya lagi jika apakah ada uh, restoran yang bagus. Jika terpenuhi maka have lunch. Jika tidak maka masuk ke else yang ini. Lalu yang ini tadi jika tidak terpenuhi akan masuk ke else yang ini. Langsung dijalankan, lalu ditanya lagi, apakah ada tiket tersedia untuk ke teater? Jika iya, maka akan pergi nonton teater. Jika tidak, masuk else yang ini, go shopping. Lalu ini yang saya buat, ini saya meminta dua inputan. Pertama memasukkan nilainya, yang kedua memasukkan kehadiran. Yang nilai saya casting ke integer, sedangkan yang kehadiran saya casting ke float karena di sini syaratnya 0,75 itu float. Jadi saya harus casting ke float. Nah, ini jika datanya yang X ini terpenuhi, X ini lebih dari 80, maka akan masuk lagi ke bawahnya. Apakah Y-nya lebih dari 0,75, apakah kehadirannya lebih dari 0,75? Jika terpenuhi, maka akan print lulus. Jika ini tidak, maka akan masuk else yang ini. Print tidak lulus karena kehadiran kurang. Sedangkan kalau if pertama ini tidak terpenuhi, maka akan langsung ke else yang ini. Print tidak lulus karena nilai kurang. Berikut setelah saya run. Ini elif statement. Ini seperti tadi diberikan suatu kondisi. Jika terpenuhi maka akan melakukan sintaks di bawahnya. Jika tidak, bukannya langsung berhenti. Ini akan melakukan sintaks elif, else if. Ini ditanya lagi apakah ada tiket tersedia. Jika iya, maka akan melakukan sintaks ini. Lalu jika tidak terpenuhi akan di bawahnya lagi. Uh, Jika terpenuhi akan lakukan ini, jika tidak akan melakukan yang bawahnya lagi, seterusnya sampai selesai. Ini berhubung berhentinya di else, jika tidak terpenuhi semua maka akan masuk ke else, play chess at home. Berikut adalah latihan menghitung pajak yang harus dibayarkan. Pertama-tama saya meminta inputan yang sudah saya casting ke float karena nanti takutnya mereka memberikan data koma-koma. Jadi saya castingnya ke float. Lalu ini saya bulatkan X menggunakan fungsi round. Lalu saya tanyakan apakah saya beri kondisi apakah Y castingan dari Y atau apa round dari X tadi kurang dari sama dengan 50 juta.
Jika terpenuhi, maka akan menjalankan sintaksnya ini. Jika tidak, akan turun ke sintaksnya ini. Lalu jika syaratnya terpenuhi, akan turun ke sintaks ini. Jika tidak, maka akan turun ke sini. Lalu seperti itu berulang. Lalu jika ini kalau sudah terpenuhi salah satu, maka sintaks di bawahnya tidak akan ditanyakan lagi. Tidak akan dijalankan. Jadi hanya sintaks yang awal. Berikut setelah saya run. Lalu kita masuk ke perulangan. Perulangan ini menggunakan yang pertama, perulangan menggunakan while, itu perintah while lalu diberikan kondisi, maka jika kondisi ini terpenuhi, maka akan mengulangi instruksi-instruksi di bawahnya berulang-ulang terus hingga kondisinya tidak lagi terpenuhi. Ini infinite loop menggunakan perintah while true, print stuck inside loop ini akan di print terus menerus hingga syaratnya tidak terpenuhi, sedangkan syaratnya true, jadi sudah terpenuhi gitu. Jadi akan infinite loop gitu. Nah, cara untuk memperhentikannya yaitu menggunakan Ctrl C atau Ctrl Break di beberapa komputer, atau bisa disebut juga keyboard interrupt. Berikut setelah saya run. Lalu ini uh, hitung mundur ya. Ada variabel counter dengan data isinya 5. Lalu ada while dengan syarat counter ini tidak sama dengan 0. Karena ini counternya 5, maka syaratnya terpenuhi, jadi ini bakal di loop. Pertama nge-print inside the loop, terus print counter pertama, ini hasilnya. Lalu di counter ini diupdate di min 1, jadi counternya ini jadi sekarang jadi 4 karena sudah di min 1, lalu 4 masih tidak sama dengan 0, lalu print lagi di bawahnya counter sudah 4, terus dikurangi terus, muter terus, hingga yang terakhir karena kalau sudah satu lalu dikurangi satu, karena ini sudah satu, dikurangi satu lagi 0, karena sudah satu, satu dikurangi satu lagi 0, maka tidak terpenuhi syarat ini, lalu turun ke sintaks yang ini, print outside the loop counter. Counternya karena sudah 0 tadi, jadi di print 0 seperti ini. Ini untuk latihannya menebak secret number yang diberikan ayah. Pertama-tama secret number ayahnya adalah 12. Lalu saya membuat program untuk anaknya agar menginputkan nomor rahasia berikut yang saya casting ke integer. Lalu ini akan ngeloop dengan syarat jika ini akan ngeloop program ini. Nah, jika x-nya tidak sama dengan secret number, maka akan print haha kamu terjebak dalam lingkaranku. Jika setelah itu lalu akan meminta input nomor lagi. Jadi akan meminta nomor terus hingga nomornya benar. Hingga nomornya ini if x sama dengan secret number, hingga tidak sama dengan secret numbernya tidak terpenuhi. Jadi akan masuk ke else yang ini. Lalu print bagus anakku kamu hebat. Lalu di break ini untuk memperhatikan loop-loopan programnya. Berikut setelah saya coba, saya input 11 maka akan keluar ini, saya input 12 maka akan keluar ini. Lalu ini looping menggunakan for. Kalau menggunakan while kan jika syaratnya terpenuhi akan diulangi terus. Nah, ini syaratnya adalah i kurang dari 100, sedangkan di sini i-nya adalah 0, maka i kurang dari 100. Maka akan di plus 1 terus. Lalu ini saya gunakan perintah print ya. Lalu ini di print i-nya, lalu di plus 1, terus itu. Jadi ini hitungan sampai ke 100. Sampai ke 99 berarti ya, karena ini kurang dari 100. Sedangkan kalau for in range itu bisa langsung ngeloop berapa kali dengan ini, in range 100. Jadi ngeloopnya 0 sampai 100. 99 karena range-nya ini yang paling terakhir tidak ditulis, tidak di print. Lalu ini setelah saya coba, ini maksud dari parameternya ini setelah saya coba jadi seperti ini.
Ini in range 2, berarti parameter ini batasnya 2, sedangkan batas sendiri tidak di print, jadi hanya 0 sampai 1. Nah, untuk for in range ini di Python defaultnya mulai dari 0. Ini 10 jadi 0 sampai 9 dan ini min 5 tidak berjalan karena defaultnya adalah 0. Jadi kalau 0 sampai min 5 itu berarti kan mundur jadi tidak bisa. Lalu yang ini kode for parameter. Nah, ini dua parameter ini maksudnya ini mulai dari mana dan berhenti di mana. Jadi ini mulainya dari mana dan ini berhentinya di mana. Ini parameter akhir dan ini parameter awal. Untuk ngeprint ini, jadi ini satu parameternya dua. Nah, parameter akhir tidak di print, jadi cuma parameter awalnya. Lalu ini 2 sampai 8, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena 8 parameter akhir tidak di print. Kalau yang ini tidak berjalan karena parameternya terbalik. Parameter awal 5 dan yang terakhir parameter akhirnya 2. Lalu yang ini 3 parameter, maksudnya adalah yang ini parameter awal, ini parameter akhir, lalu ini eh, hitungannya lompat berapa bilangan gitu. Seperti ini contoh 2 ke 2 sampai 18. Berarti kan 2 sampai 17 ya. 2 loncat 3 5, loncat 3 8, loncat 3 11, loncat 3 14, loncat 3 17. Walaupun nanti kalau 18-nya termasuk loncatan, tapi tidak akan di print karena parameter akhir. Yang ini tidak bisa karena terbalik, parameter awalnya lebih besar dari parameter akhir. Terus yang ini setelah di print, oh ini salah salah kode. Ini harusnya setelah di print bisa dengan lompatan minusnya ini tetap sama, tetap apa? Tetap jadi lompat biasa. Lalu ini penjelasan tadi eh, range ini. Nah ini start, pokoknya mulainya dari mana, stopnya di mana dan berapa lompatan stepnya. Ini jadi maksudnya yang defaultnya 0, lalu ini stopnya tidak termasuk di dalam yang dilakukan dikenakan apa program. Lalu ini stepnya itu maksudnya lompatannya berapa kelipatan gitu. Nah ini satu, pasti defaultnya satu awalnya. Kalau tidak di set maka akan di setting satu lompatannya. Jadi setiap satu-satu. Ini membuat program untuk mas apa anak ayam berapa apa anak untuk seperti lagu anak ayam pada potensi tiga. Ini termasuk looping ya. Ini saya meminta apa data anak ayamnya berapa, lalu saya casting ke integer. Nah, ini jika x-nya itu lebih dari 0, jika yang dimasukkan lebih dari 0, maka akan ditambahkan satu, lalu ini di print anak ayam awal, dikurangi satu, lalu di print anak ayamnya ini mati satu tinggal y ini setelah dikurangi satu. Terus, lalu x-nya saya update dikurangi satu biar x-nya kurang. Lalu akan ngeprint lagi x-nya tinggal yang kalau awalnya tadi 43 lalu 32 21 terus gitu sampai x-nya itu sama dengan 0. Pokoknya lebih kecil dari oh, ya 0 atau di bawahnya itu. Jadi selesai while-nya ini selesai. Lalu ini penjelasan tentang break dan continuous statement. Break ini setelah dicoba adalah dia ngebreak loop-loopan ini. Jadi ini ngeprint for in range 1 sampai 6. Lalu jika i-nya sama dengan 3 maka di break. Nah, ini 1 2 3 di break lalu set the loop. After break set the loop gitu. Kalau continue ini dia ngeskip ngeskip perintah. Kalau i sama dengan 3 maka akan di skip. Ya, seperti tadi apa itu break dan continue. Uh, Kalau break itu menghentikan keseluruhan
menghentikan keseluruhan programnya, sedangkan kalau continue itu menghentikan hanya pada syarat yang disyaratkan. Nah, persamaannya sama-sama menghentikan dan perbedaannya yaitu tadi, ya menghentikan keseluruhan dan hanya menghentikan di bagian syarat terpenuhi tadi. Ini setelah dicoba ya, kode ini maka akan user word for in letter user word ternyata bisa ngeprint satu persatu huruf di dalam variabel ini. Belajar maka akan di print satu persatu B, E, L, A, J, A, R. Sedangkan kalau ditambahin user word upper, jadi upper ini akan mengubah belajar ini jadi uppercase, jadi seperti ini. Lalu ini untuk tugas labnya, ini yang minta string tampilkan ke samping, lalu buat program string tampilkan ke bawah, ini yang ditampilkan ke samping. Saya menggunakan letter in untuk loop satu persatu, lalu saya tambahkan n sama dengan ini agar tidak berganti baris. Printnya itu agar tidak berganti baris. Lalu yang ini ditampilkan ke bawah seperti biasa. Lalu untuk meminta suatu string kemudian ditampilkan kembali dari huruf depan sampai bertemu A. Ini saya meminta string sebuah kata. Nah, jika untuk huruf di dalam X ini, nah, ini saya akan ngeprint huruf-hurufnya satu persatu, lalu agar tidak berganti baris, saya gunakan n ini. Nah, jika jika letternya ini sama dengan A, karena uh, ini nanti kan ngeprintnya satu persatu dari depan ke belakang, satu huruf, satu huruf, satu huruf. Kalau Daniel K, terus U, terus D, terus A. Nah, jika sudah programnya ini ngeprint A, jika variabel letter ini berisi A, maka dia akan break. Nah, ini saya karena ini tidak tahu kenapa saya bingung tidak bisa pakai N, karena mungkin ya nggak tahu saya. Jadi saya gunakan elif saja agar jika ini nanti dia inputnya uppercase walaupun atau lowercase bisa tetap terbreak gitu. Lalu ini untuk menampilkan semua huruf konsonannya. Menampilkan menampilkan semua huruf konsonan. Nah, ini pertama saya input, maksudnya casting ke memasukkan kata apa inputan di casting ke string, lalu saya ubah ke lowercase agar ini lebih simple karena saya tidak tahu cara untuk n tadi. Nah, ini jika jika huruf ini huruf di dalam X ini sama dengan A, maka akan di continue, di skip. Jadi tidak akan dibaca jika sama dengan I, U, E, O, maka akan tetap di skip. Nah, ini akan di print hurufnya, lalu diberikan N ini agar tidak berganti baris jadi seperti ini. Lalu, ya maaf baru saya tambahkan karena tadi kelupaan untuk memberi memberi ini memasukkan uh, kode yang ini. Ini untuk mengganti mengganti angka 0 menjadi X. Jadi saya uh, casting semua datanya ke string, lalu saya ganti jika ada string jika ada string 0, maka saya akan ganti dengan X menggunakan fungsi replace. Lalu begini setelah di run. Ini seperti yang tadi, loop menggunakan while tadi. Jika i-nya kurang dari 5, maka print i lalu i diupdate di plus 1, terus sampai i sama dengan 5 akan berhenti lalu seperti ini. Nah, else ini di print setelah ininya setelah ini tidak terpenuhi maka akan ngeprint else
maka akan menjalankan else-nya. Else-nya akan ngeprint else lalu i. Nah, i-nya ini karena sudah diupdate jadi 5, jadi ini sudah 5, maka ini akan diprint 5. Seperti ini for i in range 2. Ini awalnya 2 dan akhirnya 1, print i. Else print. Nah, ini karena syaratnya tidak terpenuhi, karena ini in range 2,1 ini maksudnya awalnya 2 akhirnya 1 kan terbalik tidak bisa, maka langsung tidak terpenuhi, maka akan turun ke else ini, print else i. Nah, i-nya itu 111, jadi seperti ini, langsung ngeprint else 111. Lalu untuk di bawahnya, i sama dengan 100. Ini range-nya 5, jadi diberi batas akhir 5, maka akan ngeprint i satu per satu dari 0 sampai ke 4, karena 5 adalah batas akhir. Setelah ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke else. Print else dengan i. Nah, ini i-nya karena sudah diupdate jadi 4, jadi masuk ke sini. Lalu ini tugas untuk membuat program untuk menghitung tinggi piramid berdasarkan banyak blok. Saya pertama meminta masukkan jumlah blok, lalu saya casting ke integer, lalu saya berikan data awal tingginya sama dengan 0, lalu alasnya sama dengan 0. Logika saya pertama adalah membuat nge-build bloknya ini dari atas ke bawah. Jadi pertama 1, kedua 2, baris kedua 2, baris ketiga 3 gitu. Alasnya 1, alasnya 2, alasnya 3. Jadi pertama ini jika bloknya yang diinputkan lebih dari 0, maka akan jalan program ini. Pertama, ini untuk pertama alasnya ditambah 1, yaitu pertama alas ini. Lalu blok keseluruhan tadi dikurangi alas. Bloknya dikurangi alasnya ini karena ya untuk seperti apa ya? Yang karena sudah dijadikan alas satu ini di build jadi piramid gitu. Nah, jika bloknya ini sudah sama dengan 0, maka sudah selesai di sini. Lalu jalankan tingginya itu di plus 1. Nah, jika tidak, maka tidak di break, langsung 3 plus 1. Terus diulangi lagi, hingga pokoknya lalu tambah lagi, kan ini sudah diupdate jadi 1. 1 ditambah 1, 2. Untuk 2. Tingginya tambah 1, 2 tinggi. Terus seperti itu. Nah, jika ada sisa, ini kan bloknya jika kurang dari 0, maka bloknya jika sisa itu tidak akan dijadikan tinggi karena sudah di break sebelum ditambah tinggi. Jadi sudah saya coba 12 sama dengan 4. Lalu sudah saya coba di bawahnya banyak. Nah, ini word Python. Jadi ini ada data yang variabelnya word, isinya string Python. Lalu untuk setiap huruf di dalam word ini di print. Ini lalu n ini di bagian akhir setiap hurufnya ini diberikan tanda bintang. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, sedangkan ini in range 1 sampai 10. Nah, jika i modulum 2 sama dengan 0, maka print i. Nah, jadi ini hanya akan ngeprint bilangan bulat karena bilangan genap karena yang di modulum 2 hasilnya 0 hanyalah bilangan-bilangan genap. Di antara 1 sampai 10. 10 tidak ikut karena 10 adalah batas akhir. Lalu ini ada variabel teks isinya string open exhibition institute. Lalu setiap huruf di dalam variabel teks ini, jika letternya adalah P, maka di break, maka selesai. Jadi dia jika ketemu huruf P besar, jika ketemu huruf P besar, maka dia akan ngebreak. Jadi dia hanya sampai G karena di belakangnya adalah huruf P besar. Sedangkan PYX ini jika letter ini untuk setiap huruf di dalam variabel teks ini, jika letternya sama dengan X, maka akan continue, jadi akan ngeskip, lalu di print letter
lalu diberikan akhiran di setiap huruf diberikan akhiran kosong, jadi tidak berganti baris. Jadi hasilnya PY, 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 karena setiap bertemu X, maka dia akan skip, di continue. Ini untuk I, tidak I pada range 3, jadi hanya 1012, print I, N. Nah, ini untuk memberikan fungsi N ini untuk memberikan sesuatu di belakang setiap setiap variabelnya, setiap nilai dari variabel ini. Ini kan tidak diberi apa-apa, jadi di setiap belakang I ini tidak diberi apa-apa, jadi langsung ngeprintnya, tapi tidak berganti garis, jadi langsung ngeprint 012. Kalau ini sama, 02 min 4, 0, 042, ini karena ke belakang. Kalau ini min key ini namanya ke belakang. Apa? Min itu kelipatannya ke belakang dari 6 sampai 1. Karena defaultnya itu awalnya 0, ini kalau dirubah jadi min 2 maka akan ke belakang. Lalu ini diberikan kondisi while jika n ini tidak sama dengan 3 maka akan ngeprint n di plus 1 terus diulang-ulang hingga n-nya sama dengan 3, lalu akan jika sudah terpenuhi maka sudah tidak terpenuhi maka akan turun ke sini. Ini jika sudah terpenuhi maka akan turun ke sini. Print n else. Jadi ini karena 0 ini tidak sama dengan 3 maka akan di plus 1 terus hingga 3, setelah 3 akan diturun ke sini. Jadi print 0, 1, 2 kan 3, karena sudah 3 maka tidak dijalankan, akan turun ke sini. N-nya sudah 3, lalu print else. Oh, ini ngeprint garis kosong jadinya. Ini in range 0,3 berarti awalannya 3, akhirannya 0, awalannya 0, akhirannya 3, di print 012, lalu print I else karena I-nya sudah diupdate jadi 2, maka di sini 2 else gitu. Untuk setiap angka di dalam n ini range-nya 0 sampai 4. Print 6 min 1. Nah, ini kan 0 awalnya 0. Range itu defaultnya awalnya 0. 0 min 1 kan 1. Print lagi, print lagi 0, 1, 2, 3 karena sampai 4. Oh, print 6 min 1 ini awalannya 1. Awalnya min 1 sampai 3. Jika sudah, oh ya ini setiap, jadi ini range-nya 4. Jadi awalnya datanya 0 sampai 4. Nah, untuk setiap angka di dalam n ini akan di print angka di dalam n. Pertama kan defaultnya 0, di min 1, jadi keluarnya min 1. Terus ulang lagi karena ini sudah 0. Terus lalu ini range num-nya di print lagi. Kan tadi sudah 0, lalu 1, 1 di min 1 kan 0. Terus sampai 3, 4, kalau 4 tidak ikut karena batas akhirnya 4. Nah, setelah ini tidak terpenuhi, setelah terpenuhi maka akan jalan else, print 6. 6-nya sudah diupdate. Jadi 3. Ini tadi kan maksimal kan 3, 3 dikurangi 1, 2. Nah, ini printnya tadi kan maksimal ini juga 3. Nah, ini print 3 karena sudah update jadi 3. Ini 3 jadinya. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.